Seperti yang sudah kita tahu, setelah Lucius berhasil dikalahkan oleh Asta dan Yuno di akhir chapter 378, terdengar suara detak jantung yang semakin kencang. Sebenarnya, detak jantung milik siapa itu? Apakah itu detak jantung Lucius yang ternyata belum kalah? Atau detak jantung Darkrai yang bangkit? Atau bahkan detak jantung iblis? Atau mungkin detak jantung entitas baru yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya? Oke, tanpa lama-lama kita akan bahas dalam video kali ini. Let's go! Lucius Zogratius memiliki visi besar untuk menciptakan dunia tanpa konflik. Sebuah dunia sempurna di mana manusia berevolusi menjadi makhluk yang lebih tinggi. Dia menggunakan kekuatan jiwa, tubuh, tulang, darah, dan waktu untuk menciptakan evolusi dan reinkarnasi. Lalu menundukkan iblis dan memanipulasi manusia sesuai dengan idealnya. Tapi, kekalahannya di tangan Asta dan Yuno di akhir chapter 378 menandai kegagalan rencananya. Atau mungkin itu justru menjadi bagian dari rencananya yang jauh lebih besar. Karena ketika dia tumbang, tiba-tiba muncul detak jantung yang semakin kencang di sekitar Asta dan Yuno. Dan kita sudah sangat mengetahuinya bahwa detak jantung adalah sebuah tanda dari adanya kehidupan. Artinya saat itu masih ada kehidupan di sana. Pertanyaannya, kehidupan siapa itu? Saya sendiri yakin detak jantung yang terdengar di akhir chapter 378 bukanlah milik Lucius, atau bahkan iblis tingkat tertinggi yang ada di dalam tubuh Lucius. Menurut saya itu adalah detak jantung Adama, sebuah entitas baru ciptaan Lucius yang disiapkan sebagai wadah kehidupan yang sempurna. Nama Adamah diambil dari akar kata dalam bahasa Ibrani yang berarti tanah atau bumi, merepresentasikan awal mula kehidupan. Dan bahkan dalam banyak mitologi, kepercayaan, dan agama, ada satu sosok yang biasa kita kenal sebagai Adam, di mana Adam ini adalah makhluk pertama dalam sebuah kehidupan. Nah, dalam persiapannya menciptakan dunia baru, Lucius kemungkinan sudah menyatukan fragmen atau pecahan jiwa-jiwa yang dia kumpulkan selama eksperimennya. Adamah ini adalah manifestasi dari kehidupan murni yang dirancang untuk menjadi makhluk sempurna, sebuah entitas tanpa kekurangan, tanpa konflik, dan menjadi perwujudan ideal dunia baru yang diinginkan oleh Lucius. Detak jantung yang muncul itu adalah simbol kelahiran ulang dunia baru. Detak jantung itu pun menandakan bahwa meskipun Lucius dikalahkan, visinya belum sepenuhnya gagal. Sebagai makhluk sempurna, Adama akan menjadi simbol harapan baru bagi dalam tanda kutip umat manusia, atau ancaman besar bagi mereka yang menolak tunduk kepada tujuannya. Nah, kita akan masuk ke dalam hal menariknya. Kita tahu dunia Black Clover dalam tanda kutip menjadi sebuah kebalikan dari dunia normal pada umumnya. Semua iblis yang seharusnya menjadi musuh para manusia. Dalam dunia Black Clover, salah satunya menjadi karakter utama protagonis yang justru membenci para iblis lainnya. Lalu malaikat yang harusnya menjadi pelindung manusia, dalam dunia Black Clover menjadi karakter antagonis yang jahat, yaitu para paladin. Ya, walaupun bisa dikatakan mereka bukan ras malaikat seutuhnya, tapi mereka direpresentasikan oleh Tabata sebagai sosok malaikat. Sementara Lucius sendiri di sini mencoba memposisikan dirinya untuk bertindak sebagai dewa atau Tuhan yang menciptakan malaikat, kemudian menciptakan dunia baru beserta para penghuninya, termasuk Adamah ini sebagai makhluk pertama dalam dunia yang akan Lucius ciptakan. Nah, Adam dalam beberapa kepercayaan memang menjadi makhluk pertama di bumi, dan kita pasti sudah tahu bahwa para iblis menolak tunduk kepada Adam. Padahal mereka sudah secara langsung diperintahkan Tuhan untuk tunduk kepada Adam, tapi iblis menolaknya karena merasa dirinya lebih tinggi dari Adam. Dan di Black Clover ini pun konsep seperti itu dalam tanda kutip akan tetap berjalan. Iblis yang sejak awal kita kaitkan dengan Asta dan Libe akan menolak tunduk kepada Adama ketika Lucius yang menganggap dirinya Tuhan memberikan perintah kepada mereka. Tapi karena dunia Black Clover adalah dunia kebalikan, maka Adama akan membawa kehancuran atau kelahiran ulang sesuai dengan tujuan ideal Lucius yang dipandang dari kacamata normal tentunya salah. Asta, Yuno, dan yang lainnya harus melawan konsep yang tidak hanya melibatkan kekuatan, tetapi juga filosofi kehidupan. Seperti apakah dunia tanpa konflik itu benar-benar menjadi dunia yang lebih baik? Yang sebenarnya menurut asumsi saya pribadi, dunia seperti itu sama sekali tidak akan menjadi dunia yang lebih baik. Dunia itu sendiri butuh keseimbangan di dalamnya untuk mempertahankan keeksistensiannya. Banyak hal yang saling melengkapi dan membuatnya menjadi lebih baik. Sebagai
Sebagai contoh, ketika bumi panas, maka turunlah hujan yang menyejukkan. Begitupun sebaliknya. Contoh lain, ketika ada kejahatan, maka akan selalu ada kebaikan. Mereka saling melengkapi dan membuat dunia ini berjalan sebagaimana mestinya. Jadi ketika dunia tidak ada konflik dan diisi kedamaian saja, maka dunia itu tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Seiring berjalannya waktu, perlahan akan muncul dampak yang mereka rasakan, dan itu tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan di awal. Konflik sendiri tidak harus selalu dalam skala besar. Konflik perorangan yang berawal dari beda pendapat pun masih dianggap konflik, dan itu menjadi bumbu dari dunia yang ideal sebenarnya. Jadi saya simpulkan bahwa dunia yang Lucius ciptakan benar-benar tidak masuk akal. Ditambah ketika Adamah terlahir, dia akan mewakili takdir absolut yang ingin Lucius ciptakan, di mana semua orang harus mengikuti Adamah. Sehingga Asta dan Yuno memiliki tugas berat untuk terus berjuang demi kebebasan setiap individu untuk memilih jalan hidup mereka masing-masing. Lalu bagaimana sebenarnya Adamah bisa tercipta? Seperti yang sudah kita tahu, Lucius memiliki berbagai macam aspek yang mendukung rencananya, terutama dari segi kekuatan. Lucius menggunakan sihir jiwa miliknya untuk memanipulasi jiwa, sihir waktu milik Astaroth untuk mempercepat evolusi, lalu sihir tubuh milik Dante, sihir tulang milik Zenon, dan sihir darah milik Vanica untuk merekonstruksi tubuh fisik. Melalui kombinasi ini, Lucius berhasil menciptakan Adamah sebagai puncak eksperimennya, satu makhluk yang tidak terikat oleh moralitas ras manusia maupun kelemahan ras iblis. Adamah bukan sekedar makhluk sempurna dari segi fisik, tetapi juga memiliki sifat-sifat terprogram untuk menyingkirkan emosi destruktif seperti ego, kemarahan, dan kebencian. Namun sifat ini menjadikannya tanpa kehendak bebas, bertindak hanya sesuai dengan perintah Lucius. Dia akan menjadi simbol bahwa umat manusia tidak membutuhkan kebebasan jika kesempurnaan bisa dicapai. Adamah mungkin tidak memiliki kesadaran seperti manusia biasa, tapi berfungsi sebagai wadah yang hanya bergerak untuk mewujudkan program yang Lucius tanamkan sebelum kekalahannya di chapter terakhir kemarin. Tapi, apapun ciptaan Lucius dan seberapa kuat dia, semuanya akan Asta dan Yuno pada waktunya. Asta sebagai penghancur takdir akan memiliki peran utama untuk menentang konsep kehidupan yang dipaksakan melalui takdir absolut. Anti-sihir miliknya akan menjadi senjata kunci untuk melawan Adamah, terutama jika makhluk itu memiliki kekebalan terhadap sihir tingkat tinggi. Sementara Yuno sebagai simbol evolusi alami sudah berhasil menjadi seseorang yang mencapai tingkatan kekuatan yang luar biasa melalui evolusi dari berbagai aspek yang menguntungkannya, seperti memiliki jiwa elf dari anaknya Leaf, lalu keturunan dari keluarga kerajaan Spade, lalu dipilih oleh roh sihir angin, dan lain sebagainya. Dengan semua itu, Yuno akan menjadi bukti bahwa evolusi tidak memerlukan manipulasi eksternal seperti yang dilakukan oleh Lucius. Tapi bagaimana menurut kalian? Kira-kira detak jantung siapa yang muncul di akhir chapter 378 setelah Lucius dikalahkan? Silakan tulis dan diskusikan pendapat, asumsi, spekulasi, atau teori liar kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di Animangatik. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tomorrow